Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pasti bertanya, kira-kira apa sih skizofrenia ini? Bagaimana ya kita tahu orang dengan skizofrenia? Kira-kira ada nggak ya cara mencegah atau mengatasi skizofrenia ini? Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan atau membahas tentang poin-poin tersebut. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Berlindo Firdausaan dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau dengan NPM 248110197 kelas 2F. Sebelum kita mulai, manusia itu diciptakan Tuhan dengan sempurna dan indah. Banyak hal-hal yang rumit untuk dijelaskan secara langsung tentang manusia. Namun, di balik indah dan sempurnanya manusia, pasti ada kekurangan di sebaliknya. Kekurangan tersebut bukan semata-mata untuk menampilkan bahwa manusia itu lemah, namun untuk menampilkan atau menggambarkan bahwa manusia itu unik. Tidak hanya kekurangan, Tuhan menciptakan manusia dengan kelebihan. Namun, ada kelebihan yang baik untuk diri kita sendiri dan keluarga kita, atau ada kekurangan yang tidak baik atau menghambat diri kita dan keluarga kita. Bayangkan kelebihan yang menghambat tadi terjadi pada diri kita ataupun keluarga kita. Mungkin banyak hal-hal yang kita lakukan untuk mencapai kedamaian dalam kondisi tersebut. Nah, coba kita pikirkan, ada seseorang yang sulit membedakan mana kenyataan dan mana yang fantasi atau imajinasi. Seseorang tersebut seolah-olah bisa mendengar suara-suara yang tidak bisa didengar. Atau mungkin seseorang tersebut seperti sedang diawasi, namun tidak ada siapa-siapa dan tidak terjadi apa-apa. Nah, mungkin banyak yang mengira ini gila, seperti stigma-stigma masyarakat yang sering beredar. Namun hal tersebut tidak bisa kita simpulkan secara langsung, karena bisa saja hal tersebut adalah gangguan otak yang kompleks dan tidak bisa dijelaskan secara langsung. Salah satu kondisi yang bisa menggambarkan masalah tadi ialah skizofrenia. Skizofrenia adalah satu gangguan psikiatri paling misterius dan melelahkan, baik bagi penderita maupun keluarganya. Skizofrenia merupakan gangguan jiwa yang ditandai dengan halusinasi dan delusi. Skizofrenia ini salah satu gangguan yang bisa mengganggu fungsi otak manusia, emosional manusia, dan tingkah laku, serta dapat mempengaruhi fungsi normalnya kognitif manusia. Menurut WHO atau World Health Organization tahun 2006, diperkirakan 26 juta penduduk Indonesia mengalami gangguan kejiwaan dari tingkat ringan hingga ke tingkat berat. Gangguan kesehatan mental merupakan kesehatan yang paling serius. WHO memprediksi bahwa tahun 2020 masalah kesehatan mental seperti depresi akan menjadi penyakit yang paling banyak dialami, dan yang paling banyak ditemukan adalah skizofrenia tipe paranoid. Istilah skizofrenia berasal dari bahasa Yunani yaitu skizo, artinya split atau pecahan, dan phren artinya jiwa. Istilah tersebut digunakan untuk menjelaskan terpecahnya pikiran individu dengan gangguan ini. Istilah skizofrenia tidak menunjukkan beragamnya kepribadian individu atau multiple personality, jadi tidak menunjukkan hal tersebut. Nah, seperti yang kita katakan tadi, skizofrenia adalah salah satu gangguan jiwa berat yang dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku. Tidak hanya itu, skizofrenia merupakan bagian dari gangguan psikologi yang terutama ditandai dengan kehilangan pemahaman terhadap realitas dan hilangnya daya titik diri. Namun, ada yang mendefinisikan bahwa skizofrenia adalah gangguan mental kronis dan berat yang ditandai dengan gangguan dalam berpikir, persepsi, emosi, dan perilaku yang secara signifikan dipengaruhi oleh perubahan struktur dan fungsi otak, neurotransmitter, serta faktor genetik dan lingkungan. Untuk mengetahui kondisi skizofrenia, tentunya kita harus tahu bagaimana gejalanya. Gejala dari kondisi skizofrenia lumayan kompleks atau rumit untuk dipahami karena ia terbagi menjadi 3. Yang pertama, gejala positif,
dan gejala negatif serta gejala kognitif. DSM-5, untuk didiagnosis penderita skizofrenia, seseorang harus mengalami kemunduran dalam fungsi sehari-hari. Setidaknya penderita mulai mengalami dari salah satu kejadian ini. 1. Delusi. Yang kedua, halusinasi. Yang ketiga, ucapan yang tidak teratur atau mengoceh dengan tidak jelas. Yang keempat, perilaku yang tidak teratur. Dan yang kelima, ekspresi emosi, ucapan, dan sosialisasi yang lemah. 4 gejala pertama itu disebut gejala positif, artinya perilaku yang ada seharusnya tidak ada. Sedangkan yang kelima adalah gejala negatif, yaitu perilaku yang tidak ada yang seharusnya ada. Bedanya, dalam beberapa kasus, gejala negatif lebih stabil dari waktu ke waktu dan sulit diobati. Sedangkan gejala kognitif adalah gangguan pemikiran dan penalaran yang umum pada orang dengan skizofrenia, bahkan pada orang dengan kecerdasan normal atau di atas normal. Kira-kira apa aja sih struktur otak, neurotransmitter, dan faktor genetik yang terlibat dalam penderita skizofrenia ini? Dalam memahami skizofrenia dari sisi biologis, struktur otak memainkan peran yang penting. Penelitian menunjukkan bahwa beberapa bagian otak orang dengan skizofrenia mengalami perubahan, terutama pada area korteks prefrontal, lobus temporal, dan hipokampus. Konteks prefrontal yang berfungsi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan seringkali menunjukkan aktivitas yang lebih rendah pada penderita skizofrenia. Sedangkan lobus temporal yang berperan dalam memproses suara dan bahasa juga sering menunjukkan gangguan, sehingga menjelaskan adanya halusinasi auditorik. Selain itu, hipokampus yang terkait dengan memori juga bisa menyusut dan menyebabkan gangguan dalam ingatan dan kemampuan berpikir logis. Nah, saya akan menampilkan dan menjelaskan diagram visual dari otak penderita skizofrenia. Mungkin diagram dari otak penderita skizofrenia. Mungkin bagian pertama itu sistem limbik ya. Jadi sistem limbik ini berhubungan dengan emosi. Jika ada orang yang menderita skizofrenia, gangguan pikiran menyebabkan amukan yang sering terjadi pada penderita skizofrenia. Bisa kita lihat pada gambar yang warna ungu ini di tengahnya. Terus yang kedua itu adalah lobus depan, yaitu tempat untuk menyelesaikan masalah, pengertian, dan pemikiran tinggi lainnya. Kegelisahan dari skizofrenia menyebabkan kesulitan dalam membuat rencana dan mengatur pikiran. Terus ada basal ganglia, yaitu berhubungan dengan gerakan tubuh dan emosi dan berintegrasi dalam informasi sensorik. Fungsi abnormal pada skizofrenia memberikan gejala paranoid dan halusinasi berlebihan. Kelebihan blokade pada reseptor dopamin di basal ganglia karena obat antipsikosis memberikan efek samping berupa gerakan pendengaran. Ketidakmampuan orang untuk mendengar dan mengerti pembicaraan pada penderita kelebihan aktivitas pada area bicara disebut awareness dapat menyebabkan halusinasi pendengaran. Hayalan dari dalam dianggap suara dari luar penderita. Terus ada lobus occipital, tempat memproses gambar yang dilihat. Penderita skizofrenia jarang mengalami penuh, tetapi kerusakan pada area ini menyebabkan kesulitan untuk memahami gambar yang kompleks, mengenali gerakan, dan membaca mimik muka orang lain. Yang terakhir itu hipokampus, tempat belajar dan memori atau ingatan. Fungsinya tumpang tindih pada penderita skizofrenia. Jadi pada hipokampus yang dialami oleh penderita skizofrenia ini susah ya teman-teman, atau tumpang tindih. Oke, sekian. Kita lanjut. Neurotransmitter utama yang terlibat dalam skizofrenia adalah dopamin. Teori dopamin menyatakan bahwa kelebihan aktivitas dopamin di jalur tertentu di otak, terutama di sistem mesolimbik, berhubungan dengan gejala positif seperti halusinasi dan delusi. Sementara itu, aktivitas dopamin yang terlalu rendah di area lain seperti korteks prefrontal dapat berhubungan dengan gejala negatif seperti apatis dan kurang motivasi. Selain dopamin, neurotransmitter lain seperti glutamat dan serotonin juga diyakini berperan dalam kondisi ini.
meskipun mekanismenya lebih kompleks dan masih dalam tahap penelitian lebih lanjut. Nah, yang terakhir, faktor genetik. Faktor genetik juga memainkan peranan yang paling penting di skizofrenia. Jika seseorang memiliki anggota keluarga tingkat pertama seperti orang tua atau saudara kandung yang menderita skizofrenia, maka resiko orang tersebut untuk mengalami kondisi serupa meningkat secara signifikan. Penelitian kembar menunjukkan jika salah satu dari sepasang kembar identik mengidap skizofrenia, maka kemungkinan kembar yang lain juga terkena adalah sekitar 50%. Studi genetika modern telah menemukan banyak gen yang mungkin terkait dengan skizofrenia, meskipun tidak ada satu gen tunggal yang menjadi penyebab utama. Ini menunjukkan bahwa skizofrenia adalah gangguan kompleks yang melibatkan banyak faktor genetik yang saling berinteraksi dengan lingkungan. Selanjutnya ada pilihan pengobatan, baik yang bersifat farmakologis atau obat-obatan maupun perilaku seperti terapis atau psikologis pada penderita skizofrenia. Dalam hal pengobatan, pendekatan yang paling umum dan efektif adalah kombinasi antara farmakologis dan psikososial. Pengobatan dengan obat antipsikotik menjadi pilihan utama untuk mengontrol gejala-gejala skizofrenia. Obat generasi pertama seperti haloperidol bekerja dengan cara menghambat reseptor dopamin yang membantu mengurangi halusinasi dan delusi. Namun, obat ini sering menimbulkan efek samping yang cukup berat seperti kekakuan otot dan tremor. Oleh karena itu, obat generasi kedua seperti risperidon dan clozapine lebih sering digunakan karena efek sampingnya lebih ringan dan dapat menangani gejala negatif dengan lebih baik. Selain obat-obatan, terapi perilaku juga sangat penting untuk membantu pasien beradaptasi dengan kehidupan sehari-hari. Terapi kognitif perilaku atau CBT telah terbukti efektif dalam membantu pasien mengenali dan menentang pikiran-pikiran yang tidak realistis, serta meningkatkan keterampilan sosial dan kemampuan pemecahan masalah. Intervensi keluarga juga sering digunakan untuk mendukung lingkungan yang lebih stabil dan penuh pemahaman bagi penderita. Terapi, pelatihan keterampilan hidup, dan dukungan komunitas dapat membantu individu dengan skizofrenia membangun kembali kehidupan mereka dan mengurangi risiko kekambuhan. Nah, salah satu studi kasus terbaru yang dilakukan oleh Ningruni, Romas, dan Widiantoro tahun 2022 menggambarkan kondisi dua pasien dengan skizofrenia paranoid yang dirawat di RSJ Gracia, Yogyakarta. Penelitian ini menunjukkan bahwa pasien dengan skizofrenia paranoid menunjukkan ciri khas berupa halusinasi auditorik, waham kejar, kecemasan yang tinggi, dan kesulitan dalam bersosialisasi. Pasien juga menunjukkan ketergantungan terhadap obat-obatan untuk menjaga stabilitas mentalnya. Penelitian tersebut, faktor trauma masa lalu, tekanan ekonomi, dan permasalahan keluarga menjadi pemicu kekambuhan gejala. Salah satu pasien mengalami percobaan bunuh diri setelah kehilangan pekerjaan dan kekeluarganya. Sedangkan pasien lainnya menunjukkan agresivitas akibat perasaan tidak berharga dalam keluarga. Studi ini menegaskan pentingnya pendekatan psikologis dan sosial dalam menangani skizofrenia selain penanganan medis lainnya. Nah, jadi skizofrenia merupakan gangguan mental kronis dan kompleks yang memengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku seseorang secara signifikan. Gangguan ini bukan sekedar kegilaan, sebagaimana sering disalahartikan oleh masyarakat, tetapi kondisi medis serius yang melibatkan disfungsi pada struktur dan fungsi otak. Ketidakseimbangan neurotransmitter seperti dopamin, serta pengaruh faktor genetik dan lingkungan. Gejalanya dapat bersifat positif, seperti halusinasi dan delusi yang kita bahas tadi, dan negatif, kehilangan ekspresi, emosi, apatis, maupun kognitif, yaitu gangguan konsentrasi dan berpikir logis, yang secara keseluruhan dapat mengganggu fungsi sosial dan kehidupan sehari-hari bagi penderita. Penelitian terbaru juga menggarisbawahi pentingnya pendekatan holistik dan menangani pasien skizofrenia, tidak hanya dari sisi medis, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, trauma masa lalu, dan dinamika keluarganya. Dengan penanganan yang tepat, dukungan lingkungan, dan pemahaman yang lebih baik dari masyarakat, penderita skizofrenia memiliki peluang untuk hidup lebih stabil dan produktif. Sekian dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.